Sebelum acara saya serahkan kepada Bapak Moderator, izinkan saya membacakan profil singkat dari beliau. Nama lengkap dari moderator kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Peter Lepong MSI. Beliau kelahiran dari Buntu Marang tanggal 10 Juli 1964. Untuk pekerjaan saat ini beliau adalah seorang dosen tetap di jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Fisika Universitas Hasanuddin dan S2 Oseanografi dari Institut Teknologi Bandung. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan sesi talk show ini kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Dr. Andes Peter Lepong MSI, dipersilahkan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada pihak panitia yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi moderator dalam acara talk show ini. Tapi sebelumnya kami menyampaikan hormat kepada Pak Dekan, kemudian Ibu Wakil Dekan, kepada Bapak Ketua Jurusan, Ibu Kaprodi berdua, dan terutama kepada panitia yang telah mempersiapkan event ini. Jadi acara kita hari ini adalah talk show yang basisnya adalah evaluasi kurikulum untuk mengacu kepada OBE, Outcome Based Education, dan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini lagi topik-topik yang lagi tren ada di pendidikan sekarang ini. Kalau dulu kita hanya berpikir untuk output. Nah, yang menjadi acuan kita sekarang adalah outcome. Output itu kurang lebih kalau kita berpikir itu adalah meluluskan mahasiswa. Kelulusannya sampai di tingkat lulus. Yang outcome itu adalah akan seperti apa mahasiswa itu nanti setelah lulus. Jadi kita tidak hanya berpikir untuk sampai di lulusnya, tapi akan sampai kepada bekerja di mana nantinya. Bekerja di mana nanti mahasiswa itu. Nah, itu terkait dengan kalau kita merujuk kepada KPI atau IQ yang dikeluarkan oleh Dikti, itu ada di poin 1, indikator kinerja utama, yang poinnya di situ adalah lulusan atau pekerjaan mahasiswa. Bahkan disyaratkan di sana bahwa mahasiswa itu setelah lulus gajinya harus lebih besar 20% daripada upah minimum yang ada di provinsi situ. Jadi tidak hanya bekerja, tapi ada standarnya, harus lebih tinggi sedikit dari upah minimum provinsi yang ada di lokal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang MBKM. MBKM mungkin kalau kita identikan dan kegiatan yang dulu itu adalah Link and Match. Agak susah, sorry ya. Kita harus Link and Match ya. Sekarang itu kurang lebih, walaupun mungkin tidak persis sama MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Intinya adalah mahasiswa itu tidak semata-mata dididik di dalam kampus, tapi mulai dari semester 5 itu diperkenalkan dengan dunia luar. Dunia luar itu ada macam-macam. Bisa di industri, bisa di pemerintahan, bisa di NGO, non-government organization, dan beberapa bentuk kegiatan yang lain, termasuk di dalamnya mungkin untuk memulai berpikir tentang entrepreneur.
atau kewirausahaan. Nah, OBE itu sebenarnya adalah Center of Student. Jadi fokusnya ke bagaimana kita membuat mahasiswa itu ujungnya nanti adalah tadi ya, sukses untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau kita linkkan dengan kegiatan sekarang ini, kita bersyukur ada teman-teman dari industri, ada alumni kita di sini, ada Ibu Pita, lebih tepat dipanggil Ibu atau apa kira-kira nih? Ada Bu Pita, ya, kemudian ada Pak Kapi, ada Pak Petrus sebagai alumni kita yang tentu akan memberikan pengalaman yang sudah ditimba di luar dan akan memberikan input kepada kita barangkali. Dari input yang ada itu bisa kita ramu untuk membuat evaluasi program kita, termasuk bapak-bapak yang dari lembaga pemerintah, ada yang dari perusahaan, dari industri, dan mungkin juga ada yang dari lembaga-lembaga konsultan. Jadi kami mengharapkan Bapak dan Ibu, ya, diskusi di sini, talkshow di sini itu adalah kita open untuk mendiskusikan kira-kira. Tolong memberikan kami input untuk pengembangan prodi fisika dan prodi geofisika ke depannya. Itu mungkin sekedar untuk pengantar. Kemudian saya akan masuk kepada sesi intinya, yaitu talkshow. Dalam hal ini, presenter kita di sini saya perkenalkan pertama adalah Ibu Pita Septiani, alumni Fisika KBK Geofisika Medik, KBK Fisika Medik tahun 2009. Mbak Pita sekarang aktivitasnya kurang lebih sebagai entrepreneur, ya, di bidang digital barangkali, digital, ya. Ya, kaitannya mungkin nanti Ibu Pita yang sedikit lebih bisa menjelaskan. Kemudian Pak Muhammad Kapi, SSI, beliau sekarang adalah di PT Indonesia Energi Dinamika, PLN kurang lebih, ya, PLTU, alumni 2002. Terima kasih kehadirannya Bu Pita dan Pak Kapi. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Petrus Lasar yang sudah diperkenalkan oleh Pak Dekan tadi, angkatan pertama di Fisika, dan beliau sekarang menjadi owner dari PT Geo 2 Pito. Beliau dulu adalah konsentrasi di geofisika dan sudah memiliki usaha sendiri, ya. Kebetulan selama ini kami agak kenal linknya di geofisika, jadi banyak berinteraksi dengan Pak Petrus, termasuk di kegiatan-kegiatan lapangan mahasiswa itu sudah betul-betul difasilitasi oleh Pak Petrus Lasar. Jadi pada saat kami turun ke lapangan untuk membawa mahasiswa praktek, itu difasilitasi oleh Pak Petrus. Dan tentu juga mungkin Ibu Pita sama Pak Kapi juga nantinya akan banyak hal-hal yang dikontribusikan nantinya. Nah, barangkali ya, itu satu yang ada di offline sekarang, ya. Kemudian yang ada di jauh di sana, Pak Doni, beliau sekarang sedang studi lanjut di Korea, tapi sebelumnya basisnya di Indonesia, ya, dan dia bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia pada saat itu, ya. Bidangnya barangkali di bidang nanti Pak Doni mungkin akan menjelaskan lebih detail ke kita sehingga akan lebih nyambung. Nah, tentu Pak Doni ini akan lebih spesial karena pengalaman di Indonesia sudah ada, kemudian sedang juga ongoing studinya di Korea, jadi akan membagi
pengalaman-pengalaman yang sedang ada di Korea sekarang untuk menjadi input bagi prodi fisika dan geofisika di dalam mengevaluasi dan membentuk kurikulum baru nantinya. Ya, saya tidak terlalu berpanjang-panjang lagi tentang prolonya ini. Nah, barangkali saya mulai menyampaikan bahwa tentu Ibu Pita, Mas Kapi, kemudian Pak Petrus mengalami kondisi di kampus dulu. Artinya proses pembelajaran sudah dialami di kampus, kemudian di dunia luar. Nah, barangkali yang menjadi pertanyaan pertama adalah bagaimana linknya kondisi yang ada di kampus dengan kondisi pekerjaan yang dilaksanakan masing-masing sekarang. Maksud saya begini, pertama adalah input-input yang dibutuhkan untuk proses pengembangan fisika dan geofisika ke depannya, terutama basisnya ke OBE dan MBKM tadi. Jadi saya ulangi, OBE itu adalah outcome based education, kemudian MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang intinya adalah fokusnya kepada pengembangan mahasiswa. Jadi saya mulai memberikan kesempatan pertama mungkin kepada Pak Petrus yang paling senior, ya. Paling tua mungkin tidak, paling senior lebih enak ya, karena biasanya kata tua itu membuat kita seakan-akan sudah tidak berdaya ya. Tapi kalau senior itu bisa di dalam arti yang lebih mumpuni gitu ya. Silakan Pak Petrus ya, memberikan pengalaman dulu barangkali yang basisnya di kampus dulu, kemudian pengalaman yang ada di industri sekarang, dan kira-kira sarannya untuk evaluasi ke depannya. Saya persilakan Pak Petrus pertama. Baik, terima kasih kepada Pak Peter atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin pada Pak Dekan beserta jajaran dari Fakultas IPA jurusan Fisika, saya mohon izin untuk berbicara berbagi apa yang saya alami baik dari kampus sampai ke dunia kerja. Gitu Pak ya. Kalau berbicara soal pengalaman di kampus, apa saja yang saya terima dari kampus, mungkin bisa dikatakan bahwa saya termasuk mahasiswa yang paling lama selesai angkatan pertama, gitu. Artinya berangkat dari sesuatu yang saya tidak tahu, memilih jurusan pun saya tidak memiliki niat untuk ke situ. Artinya semua proses itu berjalan apa adanya, hingga pada akhirnya ada hal-hal positif yang saya temukan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen yang ada di jurusan fisika, sehingga pada akhirnya di semester akhir saya mulai semangat belajar itu. Ya, itu pengalaman saya. Kalau dilihat dari semester 1 sampai 6 memang tidak jelas. Mungkin Pak Pri yang lebih paham, lebih tahu bagaimana proses kuliahan saya. Karena kebetulan waktu itu beliau yang menggantikan sebagai dosen wali. Ya. Tapi di akhir-akhir kuliah saya merasakan banyak manfaat. Ternyata saya baru menyadari bahwa mengambil jurusan fisika itu bukan sesuatu hal yang sia-sia. Sehingga dari situ saya memberanikan diri, mungkin waktu itu memberanikan diri untuk mengambil suatu langkah yang bagi teman-teman yang lain itu sulit untuk dilakukan dalam hal tugas akhir. Ya, dalam hal menyusun dan menyelesaikan tugas akhir.
Di sini ada Pak Jayus sebagai pembimbing, ada Pak Nathan yang sekarang sudah tidak di MIPA lagi, ada beliau di ya, teknik sekarang. ada Pak Supriyanto sebagai penguji, Pak Harif dan Bapak kita yang itu lagi pegang HP, Pak Salil. Ya, jadi disitulah saya berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih dari segala keterbatasan yang ada di kampus. Keterbatasan dalam hal ini fasilitas yang kita miliki pada saat itu. Tapi satu hal yang membuat saya termotivasi dengan segala keterbatasan itu, maka saya berpikir saya harus berusaha lebih keras, dan nantinya jika saya selesai, saya harus melakukan sesuatu yang tidak hanya sekedar untuk menguntungkan diri sendiri. Itu prinsip saya di akhir-akhir kuliah. Sehingga saya berusaha bisa menyelesaikan itu dengan segala cara. Saya menyelesaikannya. Yang memang ada beberapa teman mengatakan ada tingkat lah angkatannya kami, ada beberapa orang yang mengatakan saya tidak mungkin berhasil menyelesaikan itu. Tapi itu menjadi tantangan bagi saya, dan saya bersyukur bahwa dengan memilih jurusan fisika, ada satu hal positif yang saya dapatkan, itu adalah pengembangan analisa. Kita mempelajari ilmu fisika, ternyata sadar tidak sadar disitulah analisa kita berkembang, Pak. Berangkat dari sebuah konsep, kita bisa mengembangkan banyak hal. Dan ternyata itu terbukti setelah saya selesai. Itu hal positif yang saya terima, Pak. Kita belajar gelombang, ya kan, belajar kuantum. Ternyata semua itu membuat analisa kita berkembang dalam hal-hal kasus-kasus yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dunia kerja. Berangkat dari situ, maka saat selesai, memang waktu itu kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sulit mencari pekerjaan. Apalagi orang melihat jurusan fisika pada saat itu terbatas dunia kerja yang bisa menerima lulusan fisika. Ya, tapi kita berusaha untuk masuk ke lini-lini yang bisa menyentuh itu, Pak. Ya itu. Jadi itulah. Jadi fisika menurut saya dia bisa berkembang baik ke arah bidang yang lain pun kita bisa. Sehingga terjadilah sampai saat ini, Pak. Berarti tidak salah kalau kita katakan fisika itu adalah induknya ilmu, ya. The mother of knowledge. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Petrus tadi, bahwa ya mungkin kalau kita lihat terapan langsungnya tidak ada, tapi justru yang kita lihat adalah intrinsik kemampuan yang dibangun. Dalam hal ini yang di-highlight oleh Pak Petrus tadi, bahwa kemampuan analisa itu yang menjadi ilmu yang sebetulnya nggak terlalu kelihatan ini, tapi justru merupakan dasar untuk berkarya dan mengembangkan diri di luar itu, Pak, ya. Itu. Nah, kaitannya dengan ini barangkali, ya. Kira-kira dari pengalaman itu menghubungkan antara ya beberapa mata kuliah yang disebutkan tadi, kemudian di dunia industri, ya, dunia industri agak luas tapi mungkin bisa dibatasi di dalam aktivitasnya Pak Petrus. Apakah mungkin terutama yang ke depan ini input ke kami di prodi fisika dan geofisika untuk pengembangan, ya, kurikulum ke depan gitu. Dalam hal ini mungkin bisa diangkat dari tren-tren yang ada di industri itu, Pak. Ya, kalau saya tadi sepakat dengan Pak Idris terkait dengan komunikasi, Pak. Terkadang kita orang sains ini kalahnya di komunikasi. Itu. Sehingga saat kita berhadapan dengan dunia kerja,
kita bisa melakukan sesuatu tapi sulit untuk menjelaskan. Itu banyak yang terjadi seperti itu, Pak. Kita punya kemampuan, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan, mentransfer apa yang kita ketahui agar dipahami dan bisa diterima oleh baik itu atasan maupun bawahan. Yang pertama soal ilmu komunikasi, bagaimana mentransfer apa yang kita miliki. Itu saya sepakat dengan Pak Idris tadi seperti itu. Terus untuk yang kedua, secara sadar atau tidak sadar memang kemampuan analisa kita sudah dilatih di kampus. Tinggal bagaimana kita melatih. Kalau saya sih lebih kepada mental, Pak. Pengembangan mental dalam hal ini tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah menyerah. Terus yang kedua, bagaimana kita membangun rasa persaudaraan, solidaritas, itu yang terpenting. Mungkin nilai-nilai seperti solidaritas, loyalitas, totalitas itu perlu ditanamkan dari dunia kampus, Pak. Sehingga saat kita masuk di dunia pekerjaan, kita juga bisa memiliki nilai itu. Artinya kita juga bisa bergaul dengan baik atasan maupun bawahan, dan juga dengan banyak orang yang ada di sekitar kita. Ya. Mungkin poin-poin sementara dari saya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi tidak semata-mata fokus ke akademik, ya, kuantum, kemudian geofisika dan sebagainya, medik, tapi juga perlu dikembangkan cara-cara untuk berinteraksi, berkomunikasi dan orang lain. Dan yang paling penting di sini yang di-highlight oleh Pak Petrus tadi adalah resilience, ya. Resilience itu artinya tangguh gitu, ya. Tidak terlalu cepat untuk menyerah. Nah, itu adalah pengalaman ya yang disampaikan oleh Pak Petrus dari sisi pertama beliau di bidang geofisika. Nah, berikutnya Pak Doni yang kurang lebih ada di bidang industri juga, di bidang PLTU, dan beliau sekarang ini sudah di level manajerial ya, di supervisor ya, di tingkat supervisor. Nah, kalau kita lihat dulu yang saya dengar tadi itu Pak Doni ini dulu KPK-nya malah di oceanografi ya. Pak Kapi ya, Pak Kapi ini dulu di oceanografi. Nah, beliau sekarang ada di kurang lebih kalau kita lihat aktivitasnya itu ada di bidang kontrol dan instrumentasi malah ya. Nah, barangkali dari situ bisa memberikan pengalaman Pak Doni. Pak Kapi, kenapa tiba-tiba pindah dari Oceano ke instrumen gitu? Silakan Pak Kapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas MIPA jurusan Fisika dan para tamu undangan serta para mahasiswa dan alumni. Ya, kalau boleh cerita sedikit sebetulnya, saya kuliah, kalau pengalaman dari kuliah masuk 2002, lulus 2007. Ya, lumayan agak lama sih. Sempat menghilang 6 bulan dicari Pak Mustahid. Karena setelah pengajuan judul skripsi saya menghilang 6 bulan. Sempat ditelepon, akhirnya balik 6 bulan. Menghilang itu bukan gak ada tujuan. Menghilang itu karena lagi magang. Ya, lagi nggak tahu apa masih ada sekarang. Kayaknya tahun lalu masih ada seperti itu. Waktu itu di Total IMV Indonesia. Kemudian balik 6 bulan kemudian melanjutkan lagi sampai akhirnya selesai. Waktu itu ya tadi
sampaikan, saya sebetulnya KBK-nya adalah oceanografi. Di skripsi pemodelan tentang gelombang di laut dangkal, di pakai metode SWAN di pantai Balikpapan. Alhamdulillah masih ingat sih, 15 tahun yang lalu. Ya, sebetulnya kenapa jadi pindah ke instrumen dan kontrol, takdir mungkin Pak. Waktu itu saya, ya kebetulan setelah lulus saya cari kerjaan, kok banyak lowongannya itu, mungkin karena yang saya lihat itu lebih banyak ke instrumen dan kontrol. Akhirnya saya nyari teman angkatan namanya Derajat Andi Setiawan. Saya belajar ke dia, saya ikut tes, akhirnya keterima di suatu perusahaan. Jadi sebetulnya takdir ya. Ya, artinya kan kita lihat bahwa di fisika itu yang namanya KBK itu kan nanti di semester di atas kan, tapi di bawahnya udah belajar tentang elektronik, ya, kemudian belajar tentang ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan instrumentasi barangkali. Jadi ya memang di fisika nggak komplit gitu. Ujungnya nanti kalau tidak jadi ke oceano kan ilmu yang lain itu ya agak tetap bermanfaat gitu kan, ya. Nah, barangkali ini yang terkait dengan aktivitas sehari-hari sekarang di perusahaan PLTU itu, mungkin kemungkinan kalau kita mau linkkan aktivitas di sana dengan yang ada di fisika sekarang, itu kemungkinan yang kita kembangkan di sini di fisika itu dalam bentuk apa kira-kira? Silakan Pak Abdiyo. Jadi kebetulan saya, bukan kebetulan, rezekinya di PLTU Pak ya. Ya, pembangkit listrik tenaga uap. Saya memulai kerja di sana dari posisi helper sebetulnya. Ya nggak masalah sebetulnya. Jadi apapun pekerjaannya yang penting halal, jalanin aja. Jadi setelah masuk PLTU ini, saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dosen. PLTU itu banyak sekali ilmu fisikanya, mulai dari boiler sampai ke turbin, parameter temperatur, level, aliran, termodinamika, listrik magnet, sampai akhirnya jadi listrik yang dipakai sekarang di sini. Jadi banyak sekali ilmu yang di fisika ini bermanfaat di PLTU. Bahkan pemodelan pun bermanfaat. Logik, contohnya aja di pemrograman logik kontrol Pak ya. Di PLTU itu banyak sekali logik kontrolnya. Nah itu yang ilmu yang saya dapatkan di pemodelan logic or, logic and, logic if dan sebagainya itu bisa diimplementasikan di PLTU. Karena banyak, kebetulan di divisi saya ini banyak sekali request permintaan dari kami nyebutnya tim produksi ya, atau operator. Misalnya ada kondisi yang nggak sesuai, mereka minta dimodifikasi. Jadi kebetulan yang install PLTU ini adalah tim dari Cina. Setelah Cina selesai, digantikan oleh tenaga kerja Indonesia. Nah mereka mungkin merasa ini nggak cocok secara logik atau kontrolnya, mereka minta modifikasi. Dan ilmu-ilmu pemodelan, pemrograman itu sangat bermanfaat. Luar biasa kalau kita lihat linknya dari berbagai mata kuliah. Nah mungkin yang terkait dengan MBKM ini, apakah di tempatnya Pak Kavi nanti itu kemungkinan untuk menerima anak-anak mahasiswa yang akan magang atau mungkin TA nanti di sana, atau mungkin dalam bentuk PKLK? Apakah ada peluang kira-kira di sana nantinya? Ya
sekali magang, bahkan dari Jawa, teman-teman mahasiswa dari Jawa yang banyak, dari Voltek juga banyak, Volnes sama Dinda maksud saya, dari Volnes, dari Fans, dari UMM ada, dari ITK, dari Papan ada juga, banyak sekali teman-teman mahasiswa yang magang ke sana. Sika belum ada ya? Belum ada Pak, belum ada. Sika ada. Ya, kalau ya. mau boleh sih, nanti saya bantu kalau untuk pengajuan magang atau TA. Ya. Pertama nanti Mas Kapi yang ini kan kurikulum yang kita rencanakan desain ini itu nanti semester 5 ke atas itu, mulai semester 5 dan seterusnya itu mahasiswa sudah diberikan opsi untuk bisa di luar gitu, bisa yang tadi yang saya katakan industri atau di pembangkitan seperti yang tempatnya Mas Kapi. Nah itu dari sisi Pak Petrus, kemudian Pak Kapi. Berikutnya ada Pak Bita di sini. Pak Bita ini luar biasa karena dia mengembangkan satu unit usaha yang berbasis di digital ya. Digital, nah tentu di digital itu ada ilmu tersendiri yang dibutuhkan di sana, marketing dan sebagainya. Kemudian mungkin juga perlu bangun-bangun seperti Instagram, Facebook, kemudian di di bidang-bidang atau di platform media sosial yang lain. Nah, yang mungkin Bu Bita sampaikan ke kita adalah kok tiba-tiba sarjana fisika bisa masuk ke situ ya? Artinya pengalaman itu bisa memberikan peluang kepada kita di sini, tidak hanya berpikir di bidang fisika, tapi mungkin link nanti dengan entrepreneurship tadi. Nah, silakan Bu Bita untuk memberikan pengalaman dan sekaligus mungkin memberikan input ke kita nanti di dalam pembenahan kurikulum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahri langsung menyambut ya. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang ada di ruangan ini serta adik-adik semuanya. Untuk pengalaman jauh ya Pak ya, dari jurusan fisika sendiri saya ke yang sekarang menjadi ibu rumah tangga sebenarnya. Gitu loh. Pengalamannya dari kampus sendiri, dari pembelajaran dan sampai menyusun skripsi. Sebenarnya saya anaknya nggak terlalu pintar, ya bisa dibilang gitu. Saya nggak terlalu bisa ngomong ini Pak. Iya, ya luar biasa kan karena iya Ibu Bita ini membangun satu bidang yang sebetulnya kalau kita di fisika ya nggak terlalu link, tapi ternyata kan berbuah sukses juga di sana. Itu mungkin dari kampus saya lulus kuliah itu 2013. Sempat 1-2 bulan saya nganggur, lalu kerja di perbankan itu 3 tahunan di bank ya. Keluar dari situ karena hamil waktu itu, jadi saya nggak sanggup lagi, saya di rumah aja ngurus anak, suami ya sebagaimana ibu rumah tangga. Itu juga sebelumnya memang saya sambil jualan, dagang lah ya di online. Yang sampai sekarang alhamdulillah untuk customer itu seluruh Indonesia. luar biasa kan, seluruh Indonesia. Yeah. Rakyat kita 240 juta ya kan. Kalau bisa disasar 1-2% saja dari situ luar biasa kan banyaknya gitu. Itu juga Pak karena komunikasi sih. Komunikasi Memang penting. Kita punya teman di mana-mana seluruh Indonesia,
komunikasi kita terjalin dengan baik, Ya. insya Allah ada peluang ke sananya. Jadi Pak Petrus, Pak Kabit tadi sama Ibu Bita poinnya hampir sama. Ya bagaimana orang mau tahu kita kalau kita diam gitu kan, kasarnya seperti itu. Ya, kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain. Ya bahasa keren yang ada sekarang itu adalah bagaimana cara berkomunikasi. Ya komunikasi banyak kan ya, banyak bentuknya gitu. Ya kalau kita di lingkungan kampus ya mungkin komunikasi dunia. Tapi kalau di luar ya interaksi dengan customer barangkali ya dan sebagainya. Berarti kan pengalaman pertama adalah di bidang analisis juga yang seperti yang disampaikan oleh Pak Petrus sama Pak Abi tadi di bidang bank ya, perbankan. Dari situ baru pindah ke usaha yang sekarang ini gitu ya. Nah di usaha yang sekarang itu coba barangkali bisa nggak kira-kira ya linknya dengan pembelajaran kira-kira ada nggak kemungkinan? Sekarang kan anak-anak ini kebanyakan era digital ya, anak-anak milenial ya sekarang. Jadi kalau saya itu nggak harus kamu kerja sama orang, tapi kamu kembangin apa yang kamu punya di dalam diri kamu. Misal si A bisanya ini, saya nggak bisa nih sama orang lain, saya harus bekerja sendiri. Itu keluarin aja apa yang bikin kamu nyaman. Ya, ya kembali lagi bahwa yang disampaikan tadi harus tangguh berarti gitu ya, tangguh. Nah kalau bisa buka sekarang ini usahanya di bidang apa barangkali? Konveksi sama kuliner. Konveksi sama kuliner. Ya. Bisa memberikan bocoran sedikit kira-kira? Ya, kiat-kiat pada saat memulainya mulai dari mana dan tantangannya seperti apa gitu? Kalau memulainya untuk usaha itu dari orang tua sih awalnya. Memang dari sekolah itu suka jualan. Itu suka jualan, awalnya orang tua yang merintis saya lanjutkan sampai ya itu tadi saya resign dari perbankan, jadi saya lanjutkan sendiri. Kan orang tua nggak bisa nih pakai handphone apa segala macam yang Instagram dan lain sebagainya, jadi ya udah coba di ini sendiri sama komunikasi sama teman-teman di mana-mana. Ya, membangunnya itu dulu memang sudah punya jaringan atau? Iya. Sudah punya jaringan kemudian dikembangkan lagi gitu ya? Iya, betul. Untuk jaringannya kan kebetulan ada beberapa teman dari influencer yang bantu di ibu kota untuk mempromosikannya. Lebih banyak menggunakan media apa yang dipakai? Instagram. Lebih banyak di Instagram. Di e-commerce juga ada untuk di Shopee. Fisika sama geofisika sepertinya belum ada Instagramnya ya. Karena ini terkait dengan promosi ya. Ya, kaitannya dengan promosi kita nanti. Input itu sangat penting bagi kita di fisika dan geofisika, karena input yang masuk itu akan menentukan output yang keluar. Ya, beberapa kali kita menyampaikan bahwa universitas yang bagian saja itu masih gesit untuk promosi, apalagi kita yang masih tahap-tahap seperti itu. Ya, jadi mungkin itu yang menjadi input bagi kita bahwa ya promosi itu penting. Dan ini tidak terlalu terkait dengan mata kuliah, tapi linknya ke bagaimana mendapatkan input mahasiswa yang animonya cukup bagus gitu. Terima kasih Mbak Bida ya, semangatnya. Kemudian Pak Doni kedengaran di sana? Ya Pak, kedengaran Pak. Kedengaran. Semoga jelas juga suara saya di sana. Ini suaranya cukup bagus sudah di sini, malah volumenya sudah lebih tinggi. Naik, Pak nih. Ya Pak. Saya melihat tadi ini di background Pak Doni ini itu malah di solar cell sebelumnya ya? Iya, betul Pak. Waktu masih di Indonesia.
Nah, Betul, 1 tahun di Indonesia sebelum Korea. sekarang ini kalau boleh tahu studi apa yang digeluti sekarang di sana? Jadi saya alhamdulillah pengalaman di olahraga itu setahun ya, beberapa bulan setelah saya lulus Pak. Kebetulan mungkin kalau Panji lulus dada kalau misalnya saya kuliah lulus 6 tahun setengah Pak. Jadi setelah saya lulus, saya langsung buat klub sepak bola namanya Borneo FC Pak. Misalnya kawan saya namanya Nabil ya, sekali lagi pertemanan Pak. Dari situ 2013, 2014 kita juara Liga Indonesia yang level kedua, kita promosi ke level pertama sampai sekarang Borneo FC masih di level 1 ya Pak ya, sampai 2017. Lalu dengan prestasi itu kawan saya, sekali lagi kawan saya dari statistik namanya Ratu Tisha terpilih jadi sekjen di PSSI waktu itu Pak. 2018 saya dipanggil ke Jakarta. Dipanggil ke Jakarta mau nggak membantu saya handle tim nasional untuk semua usia. Jadi laki-laki, wanita, senior, U23, U19, U18, U16, futsal, bola pantai dan sebagainya. Nah dari situ kebetulan corona akhirnya perampingan dan perpindahan kekuasaan dari jenderal yang hijau ke jenderal yang keempat akhirnya berubah. Jadi ada kesempatan untuk saya ada kesempatan untuk memajukan olahraga Indonesia dan kebetulan dapat beasiswa di Korea Selatan Pak dari Kementerian Pemuda Olahraga sini. Jadi saya di sini S2-nya di Global Sports Management Pak. Nah kebetulan walaupun sports management jatuhnya ada sekitar 20% yang masuk ke sains Pak. Salah satunya biomekanika, ya, neuroscience dan biologi, tapi yang masuk fisika banget itu Pak, biomekanika. Saya jadi ingat mata kuliahnya Pak Suhadi tentang fisika dasar, bagaimana memecahkan masalah-masalah detail kecil. Jadi saya berterima kasih kepada dosen-dosen yang ada di sini, termasuk Pak Peter, Pak Idris, Pak yang lainnya yang tidak bisa saya lihat ke depan. Memang berpikir ala fisika itu sebenarnya unik sih Pak, saya melihat Pak, karena fisika kan ibu dari semua ilmu. Jadi bagaimana cara mendapatkan masalah? Kan orang fisika itu kan suka cari masalah Pak. Batu dan yang paling gitu-gitu Pak. Salah, terus mencacah ini apakah ini masalah sebenarnya atau ini cuma bagian dari gejala-gejala masalahnya. Baru kita breakdown masalahnya, baru kita selesaikan masalah itu jadi satu. Jadi secara otomatis masalah-masalah yang besar akan terpecahkan. Jadi pemikiran itu yang sampai saat ini saya masih gunakan Pak. Luar biasa ya. Seperti itu. Tapi untuk yang Bapak kata Pak Peter tadi tentang MS dan Pak Deka tadi juga bilang seperti itu, memang sangat-sangat urgent ya Pak. Maksud saya seperti ini. Dulu dari fisika, lulus fisika, ngurus bola itu memang shiftingnya jauh ya Pak. Dari yang pure science ke arah yang manajerial. Saya kira ngurus bola di Borneo FC itu udah hal yang susah. Ternyata saat saya pergi ke Jakarta sebagai orang daerah yang belum pernah ke Jakarta, lihat gedung-gedung tinggi dan semuanya, dan bertemu sama orang-orang yang ritme kerjanya luar biasa, bertemu orang-orang yang passionate di itu membuka mata saya Pak, bahwa buat saya kalau misalnya boleh saya sarankan untuk training match, saya memohon untuk 2 hal Pak. Yang pertama mungkin mata kuliah pilihan ya Pak. Yang pertama manajemen corporate kalau boleh Pak, corporate management. Saya saat sebagai bagian dari perusahaan, bagaimana saya bikin perencanaan kerja, bagaimana saya buat perencanaan anggaran, bagaimana saya buat rekrutmen ke teman-teman divisi lain seperti travel, seperti finance dan sebagainya. Lalu yang kedua, saya juga setuju sekali dengan kata Pak Idris dan kata Vita, ilmu komunikasi Pak. Ilmu komunikasi betul. Begini bagaimana menyampaikan juga yang secara runut, secara jelas dan poin yang dimaksud bisa tersampaikan dengan baik. Komunikasi kan bisa luas ya, komunikasi verbal, non verbal, bisa juga nanti sekarang
yang seperti kita digital terkait dengan sosial media dan sebagainya dan seperti itu. Itu sih Pak. Dan satu poin Pak, karena saya di SMP Pak di sore, mungkin teman-teman yang tahu drama Korea sore mungkin tahu lah sama saya. Jadi saya punya 36 kredit untuk S2 Pak, tapi saya diberi kebebasan 4 kredit buat ambil mata kuliah pilihan saya apapun itu Pak, di luar fakultas saya selama dalam SMP. Jadi saya ada 4 kredit, saya ambil 2 kredit itu untuk Korean Studies Pak. Jadi saya belajar bahasanya, saya belajar budaya, saya belajar bagaimana caranya, kenapa orang Korea kok ngomongnya pali-pali, semua harus cepat-cepat. Saya pengen tahu itu. Yang kedua, saya ambil ilmu ekonomi Pak. Ekonomi Jadi, ya? Ekonomi Pak, karena saya tertarik bagaimana caranya marketing ekonomi Pak lebih tepatnya. Jadi gimana caranya supaya olahraga kita lebih terangkat dari marketing dan ekonominya Pak. Luar biasa Pak Doni. Ya. Jadi kalau kita menghayalai apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, yang pertama adalah, dan itu menjadi kebutuhan ke depan, problem solver. Itu menjadi kriteria untuk eksis ke depannya adalah menjadi problem solver, bukan menjadi create problem gitu. Ya, jadi menjadi pemecah masalah gitu. Karena ya di mana-mana pasti kita, ya Pak Doni ya, ada problem, ada masalah yang dia. Jadi di kampus sebenarnya sudah ada basic yang diajarkan untuk penyelesaian masalah kan gitu ya. Tinggal nanti dikembangkan. Dan juga kalau boleh menambahkan Pak, saya beruntung sekali dapat asuhan buatan pemerintah itu Pak. Karena di lab itu memang kita ditempa sama benar-benar ditempa. Saya kurang tahu mungkin dosen lain punya tempat yang berbeda. Tapi di lab kami diajarkan untuk bertemu orang langsung Pak, bertemu praktisi langsung, bertemu pengusaha-pengusaha langsung, dosen-dosen langsung. Pihak ketiga langsung, jadi bagaimana caranya kita untuk memanage hal tersebut Pak. Jadi problem solving itu memang sudah diajarkan dari awal. Ya semoga teman-teman lain juga mendapatkan pengalaman yang sama. Iya, itu satu yang kita bisa tangkap dari Pak Doni tadi. Yang kedua adalah, dan ini agak jauh dari fisika, tentang finansial tadi ya. Iya Pak. Masalah keuangan. Tapi pada saat kita sudah naik ke level-level yang lebih atas ya Pak Doni, kemudian teman-teman yang ada di sini, tentu persoalan keuangan itu adalah hal yang krusial kan ya. Betul Pak, pendanaan Pak. Ya mungkin Pak Petrus, kemudian Pak Gapi dan Pak Pita sudah bahwa ujung-ujungnya nanti akan memahami juga kan gitu ya, masalah finansial itu. Dan kita itu gak ada di fisika yang hal-hal seperti itu. Kira-kira sarannya seperti apa kalau gitu? Mungkin saya buka ke kita yang ada di sini, termasuk yang podium yang ada di sini. Pada saat kita sudah naik di level-level manajerial, kan orientasinya sudah kepada, kalau di bisnis berarti ke benefit dan lain sebagainya nanti. Nah pada saat kita bicara tentang itu berarti sudah bicara tentang finansial berarti. Apakah di fisika perlu nggak mata kuliah finansial gitu? Atau mungkin dalam bentuk lain barangkali? Bisanya barangkali di kampus Merdeka dan sebagainya. Atau artinya ada mata kuliah di fisika yang menjadi pengalaman Pak Petrus, kemudian Pak Kapi, Bu Tita dan Mas Doni yang sebetulnya link dengan hal-hal yang terkait dengan finansial itu, karena buktinya juga kita lihat kan kebanyakan alumni fisika itu ada di perbankan kan ya, itu. Ada nggak kira-kira ya? Tapi sepertinya agak sulit itu ya. Saya menawarkan 2 opsi Pak sebenarnya. Yang pertama kan dulu sempat kita ada punya mata kuliah wajib itu kewirausahaan Pak. Mungkin sekarang masih ada atau saya
kurang tahu. Cuman tuh lumayan bagus untuk sebagai fondasi dasar kita dalam berpikir sebagai entrepreneur atau sebagai orang level manajerial atau level C dan level director. Yang kedua mungkin saya boleh menawarkan ide untuk mungkin ada kelas atau ada sesi khusus, sesi round table. Misalnya sesama mahasiswa dalam satu kelas, dosen mengundang alumni yang sudah bekerja, sudah dalam level yang manajerial seperti Bang Petrus, Bang Kafi dan sebagainya, atau dari meteorologi seperti itu. Bekerja bagaimana mereka impresi budaya kita, atau dari teman-teman dari PUPR dan sebagainya yang ada di sini saat ini. Buat saya itu menjadi sudut pandang yang bagus bila saya sebagai mahasiswa, oh ternyata nanti seperti ini dunia kerja yang saya akan hadapi. Saya harus mempersiapkan seperti apa. Jadi saya tahu bagaimana cara saya untuk menata diri menuju ke sana. Seperti sini dua tawaran saya. Iya, terima kasih Pak Dodi. Ya, ini inputnya ada ke kita bahwa linknya kemungkinan untuk financial analysis itu ada di mata kuliah entrepreneurship. Jadi mohon kepada teman-teman nanti yang mengasuh atau mengambil mata kuliah itu memasukkan barangkali mungkin ya nanti lagi depan di beberapa kali pertemuan tentang bagaimana, saya nggak terlalu paham juga kawan itu membaca atau membuat dan sebagainya financial analysis itu. Terima kasih Pak Doni dan teman-teman yang lain, luar biasa. Nah, kita belum mendengarkan ini yang ada di online atau offline juga. Bapak dan Ibu yang ada di ruang Zoom, barangkali ada yang mau diurun rembuk bagi kita yang ada di sini. Silakan kalau ada. Ya, kita tahu stakeholder kita di sini ada yang mungkin ada yang dari Pertamina, ada yang dari tambang, ada yang dari rumah sakit, ada yang dari BMKG, ada di offline di sini. BMKG Balikpapan di sini. Terima kasih banyak ya. BMKG Balikpapan. Yang lain? Ya, sambil menunggu yang ada di ruang Zoom, kami persilakan kepada Bapak yang dari BMKG untuk bisa sharing urun rembuk bagi kita yang ada di sini. Ya, silakan Pak. Sini. Izin Pak ya. Kami lanjutkan Pak moderator ya. Ya, itu tadi dari meteorologi ya, kemudian dari klimatologi ini terkait iklim. Jadi kami mendiseminasikan kapan waktunya musim hujan, kapan waktunya musim kemarau, kapan transisi. Itu sangat penting untuk mungkin di wilayah Kalimantan kan wilayah-wilayah pertanian dan kehutanan Pak ya, sehingga sangat bermanfaat perkebunan sawit atau segala macam, sehingga bisa memperkirakan kapan musim hujan, penyakitnya apa yang mungkin muncul, solusinya seperti apa. Mungkin harapannya dari klimatologi seperti itu. Kemudian dari geofisika. Dari geofisika itu kami lebih fokus ke gempa bumi dan tsunami. Ya. Jadi kami di BMKG Balikpapan khususnya geofisika itu tupoksi kami adalah diseminasi terkait info-info gempa tsunami dan gempa bumi dan tsunami. Kalau memang saat ini gempa bumi kan belum bisa diprediksi Pak ya. Itu kami hanya memonitor aja untuk keperluan riset kita. Jadi memang gempa bumi belum bisa diprediksi, hanya kemungkinan untuk warning gempa-gempa yang besar biasanya. Gitu. Jadi yang bisa kami prediksi adalah terkait tsunami. Jadi tsunami alhamdulillah sudah bisa diprediksi, tapi setelah terjadi gempa bumi Pak ya, itu. Jadi kami ketika terjadi gempa bumi kami memberikan warning kepada masyarakat
wilayah mana saja yang akan terdampak, kemudian berapa lama gelombang itu akan datang, berapa tingginya, kemudian berapa jauhnya masuk ke pemukiman, itu sudah kami bisa informasikan. Nah, hal-hal seperti ini, info-info atau produk-produk BMKG ini itu harus sampai ke stakeholder. Apalagi di Balikpapan kan kebetulan perusahaan-perusahaan besar sebagian ada di wilayah pantai, Pak ya. Nah, itu mungkin nah produk-produk ini harusnya sampai ke stakeholder, ke masyarakat gitu. Sehingga kemungkinan kerugian atau kerugian yang lebih besar itu bisa diminimalkan ya. Itu yang pertama. Jadi menyampaikan atau tersampaikannya informasi baik meteorologi, klimatologi dan geofisika ke stakeholder. Kemudian tujuan yang kedua adalah terkait mitigasi bencana. Jadi kami berharap Kota Balikpapan khususnya Kalimantan Timur ya itu menjadi masyarakat yang tangguh bencana. Jadi siap menghadapi bencana. Emang kan bencana itu kan fenomena alam, tidak bisa ditolak ya. Jadi kita bagaimana bisa hidup berdampingan dengan bencana itu. Karena setelah saya 4 bulan di sini, kebetulan saya di Bandung Pak sebelumnya, saya lihat kesiapsiagaan masyarakat khususnya Kota Balikpapan itu sangat-sangat rendah sekali Pak. Padahal potensi kegempaan dan tsunami itu ada. Emang jika dibandingkan dengan wilayah Barat Sumatera, Selatan Jawa, tingkat kegempaan kita di sini tuh kecil, tapi potensinya tetap ada. Sejarah-sejarah kegempaan dan tsunami pernah terjadi di sini. Pada 1921 itu di Sangkulirang pernah terjadi tsunami, itu ratusan masyarakat nelayan di sana meninggal. Ya, walaupun hanya 1 meter tingginya. Karena masyarakatnya belum familiar apa itu tsunami, tanda-tandanya seperti apa, kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan itu tidak tahu, ya akhirnya memakan korban yang cukup banyak. Kemudian di wilayah Balikpapan pada tahun 1925 atau 23 itu juga terjadi tsunami, bukan dari Pulau Kalimantan sumbernya, malah dari Sulawesi. Ya, karena emang untuk tsunami itu kita sumber utamanya adalah dari pulau sebelah, dari Sulawesi. Nah, 2 hal penting ini akan coba kami kaji, kami meminta bantuan kepada teman-teman stakeholder yang lain, universitas, perusahaan, masyarakat, begitu juga pemerintah untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat Balikpapan khususnya. Karena saya lihat sangat-sangat kurang sekali. Gitu. Kemarin aja kan kita pernah merasakan gempa dari Mamuju ya, memang sumbernya kan dari sana. Kebetulan di Balikpapan agak dekat, jadi dirasakan juga. Nah kan masyarakat responnya saya lihat kurang safety lah. Begitu ada gempa gitu langsung mulai. Seharusnya kan ada hal-hal yang harus kita lakukan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Yang pertama tadi poinnya ya, MOU belum ada. Dan itu hal yang sesegera mungkin itu dari fakultas atau dari universitas? Ya, betul Pak. Mungkin kalau MOU-nya itu universitas dengan BMKG pusat Pak ya. Oke, Pak, ya. Mungkin fakultas itu bisa PKS dengan PKS-nya nanti. Betul. Ya. Ya, karena memang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa lumayan banyak sudah mahasiswa kita yang diberdayakan di BMKG gitu. Hampir tiap tahun itu bergilir anak-anak kita ke sana. Dan kajiannya cukup banyak seperti yang disampaikan oleh siapa tadi Pak? Pak Asmin ya? Iya. Pak Asmin, bahwa kajian tentang tsunami kan itu memang bidang kita sebenarnya kan. Kemudian kegempaan dan sebagainya itu adalah bidang yang kita, meteorologi, ya klimatologi. Nah kebetulan klimatologi dan meteorologi Pak itu ya terus terang dosen kami di sini masih agak minim di bidang itu. Nah kalau seandainya kami memintalah dalam arti apa nanti ya, teman-teman dari BMKG untuk bisa menghandle atau membantu kami dalam pelaksanaan itu, bisa dalam bentuk daring atau kalau sewaktu-waktu ke kampus boleh. Apakah kemungkinan bisa Pak? Atau harus lewat MOU dulu barangkali?
mungkin sambil berjalan kita mempelajari menyiapkan MOU ya bisa saja Pak. Jadi kan sekarang kan ada kayak dosen praktisi Pak ya. Nah mungkin kami dari BMKG, dari meteorologi, klimatologi maupun geofisika siap membantu Universitas Mula Warman jika diperlukan untuk dosen-dosen praktisi tersebut. Terima kasih. Malah mungkin satu lagi nih Pak, karena kan kami di BMKG Balikpapan baik meteorologi, klimatologi dan geofisika itu rata-rata sudah sarjana Pak ya. Mungkin kalau memungkinkan di sini dibuka program S2 untuk geofisika itu seperti apa ya? Kami akan sangat senang sekali Pak. Jadi kami bisa kerja di Balikpapan, tapi bisa juga melanjutkan program S2 di Mula Warman ini Pak. Mungkin Pak, terima kasih. Itu yang menjadi PR kita mungkin ya ini kan di geofisika ya, yang mungkin ya di dalam perencanaan untuk bisa dieksekusi lah tahap awal dulu kan, karena untuk membuat itu kan tidak langsung sekarang ini, tapi mulai dimasukkan sebagai poin-poin untuk perencanaan di arah sana. Ya, terima kasih sekali Pak Asmi ya sudah memberikan informasi itu. Yang batas waktu kita ini. Waktu berikutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruang Zoom. Silakan langsung aja. Mohon izin Pak Moderator, ya, saya dari langsung saja Pak ya. Mohon izin Pak Moderator, saya dari Balai K3 Pak, Kementerian Tenaga Kerja. K3 Pak ya, silakan Pak ya. Ya, Balai K3, kebetulan unit kami di Direktorat Jenderal Binawas dan K3 di bawah Kementerian Tenaga Kerja Pak. Salam kenal Bapak Moderator dan Bapak dosen yang lainnya, serta hadirin yang berbahagia tidak bisa disebutkan satu persatu. Nama saya Heri Purwanto Bapak. Kebetulan kami di Balai K3 merupakan tempat layanan di bidang K3, khususnya di bidang layanan sektor formal, perusahaan-perusahaan yang ada di kaitannya dengan tempat kegiatan PKL. Kami memang kan sudah lama dituju tempat PKL dari Fakultas MIPA, terutama kimia, fisika, dan termasuk fakultas yang lainnya. Berkaitan dengan keilmuan fisika, di tempat kami ada salah satu faktor bahaya yang selalu dijadikan yaitu menyangkut terutama berkaitan dengan fisika kedokteran, terutama faktor bahaya vibrasi baik hand arm maupun whole body, bahaya faktor kebisingan, bahaya faktor sinar radiasi ultraviolet maupun pencahayaan, termasuk iklim kerja. Dan yang tidak kalah penting yang terakhir ini Bapak, isu tentang kondisi perhitungan pertukaran udara dalam ruangan. Ya, kaitannya dengan beberapa periode tahun kemarin kami sempat mengalami pandemi. Salah satu tuntutan dari pihak perusahaan itu kita suruh menghitung penyajian kebutuhan udara dalam ruang, penyajian berapa ideal, dan tentunya ini kemarin kami sempat ada beberapa mahasiswa fisika kita arahkan untuk penulisan tugas laporannya, kita arahkan untuk analisa perhitungan pertukaran udara dalam ruangan. Salah satunya saat ini Bapak, kondisi perkantoran
relatif udara dalam ruang itu cenderung relatif stagnan karena sistem ventilasi cenderung ventilasi buatan semua. Sementara beberapa tahun yang lalu kami sempat terjadi mengalami pandemi COVID berkaitan dengan faktor bahaya dalam ruangan, ini jadi isu yang harus diperhatikan. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sekedar gambaran itu dulu Bapak. Heri ya, ini luar biasa nih ya. Jadi membuka lagi wawasan bagi kami di sini. Walaupun di fisika itu ada fisika lingkungan ya. Tapi mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi itu seperti radiasi, kemudian sirkulasi udara di dalam ruang, temperatur dan sebagainya, itu fisika banget ya. Jadi di dalam kurikulum kita nanti mungkin poin-poin seperti itu. Terima kasih ya Pak Heri telah menyampaikan hal-hal yang praktis di sana. Ya, itu kami akan akomodir nanti di dalam mendesain proses pembelajaran kami ke depan nantinya. Terima kasih. Ada lagi yang dari ruang Zoom? Dipersilakan langsung saja. Ya, mohon izin Pak dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Pak. Silakan Pak ya. Ya, terutama terima kasih kepada moderator, kemudian yang terhormat Bapak Dekan Fakultas MIPA beserta jajaran dan rekan-rekan mahasiswa. Dalam diskusi ini cukup menarik Pak, artinya kesiapan kita terkait dengan IKN yang kemungkinan artinya ada di Kalimantan Timur nantinya untuk kedepannya, dan berdasarkan itu artinya bobot dan bibit kita ini memang harus dibenahin Pak terkait dengan kualitas baik dari segi keilmuan dan teknologinya nanti untuk menyongsong kegiatan IKN ini sendiri. Jadi kalau di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sendiri, pihak-pihak dari adik-adik mahasiswa ini baik dari Fakultas MIPA, kemudian pertanian, kehutanan, kemudian Fakultas Perikanan juga itu sudah sering melakukan PKL di tempat kami, dan kami juga sangat mendukung sekali. Cuma tadi yang terpenting artinya di dalam diskusi kita hari ini bagaimana meningkatkan bobot daripada mahasiswa ini, bukan hanya kita artinya mengeluarkan atau mencetak mahasiswa-mahasiswa yang terampil, tetapi artinya di dalam kedepannya itu bagaimana bisa tertampung di dalam bekerja. Nah, itu yang paling terpenting sendiri artinya untuk bisa masuk di dalam baik dari segi pembangunan di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta itu sendiri. Nah, artinya di sini baik dari universitas, mungkin dari dinas, atau di sini apa ada dinas pendidikan dan kebudayaan juga ada masuk di dalam kegiatan kita hari ini. Padahal kalau memang ada, ini sangat penting sekali peranannya, termasuk beberapa provinsi, kemudian anggota dewan kita itu artinya untuk menyongsong masa depan, baik masa depannya terutama kalau saya harapkan masa depan daripada alih regenerasi kita ini, adik-adik kita mahasiswa ini harus artinya tertampung di dalam kancah pembangunan yang ada di Kalimantan Timur. Apalagi Kalimantan Timur ini kalau itu jadi IKN, itu artinya tuan rumah harus lebih berperanan penting di dalam pembangunan ini. Kalau saya artinya berpikir secara pribadi ya Pak, artinya ya makanya artinya di sini saya secara pribadi artinya berharap baik Universitas Pulau Warman dan universitas yang lainnya yang ada di Kalimantan Timur ini
Iya. Artinya artinya untuk menyongsong kegiatan IKN ini harus berperan fungsi di dalam situ. Tanda kutip artinya bukan kita diskriminasi ya Pak ya, artinya tuan rumah lah yang dulu yang artinya yang berperanan penting di dalam IKN ini. Terima kasih Pak Sofian, luar biasa ya. Nah, mungkin itulah Pak dulu Pak pemaparan dari saya. Ya, terima kasih Pak Sofian dari lingkungan hidup. Poinnya adalah ya basisnya ke IKN. Kita hanya bisa berkompetisi di sana apabila seperti yang disampaikan oleh Pak Sofian tadi, kita membangun kompetensi. Ya, membangun kompetensi. Nah, itu yang kita bicarakan sekarang ini Pak Sofian, bahwa kita meramu saran dari stakeholder, dari industri, dari pemerintah, dari BUMN, kemudian dari entrepreneur, dan itu mudah-mudahan kami dapat jadikan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum yang nantinya mahasiswa memiliki kompetensi yang bagus untuk mampu berkompetisi, terutama untuk masuk di IKN nantinya. Terima kasih Pak Sofian. Ya, saya masih memberikan satu kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruang Zoom. Dari PU mungkin Pak. Ya, dari PU, silakan. Dari PU Pak. Ya, silakan Pak Gustos, silakan Pak. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bapak. Izin Pak Rasmit selaku Kepala Stasiun Geofisika, saya Agusto Pak, Koordinator Bidang. Ibu Erika selaku Kepala Stasiun Meteorologi Samspingan Balikpapan, Koordinator BMKG Provinsi Kalimantan Timur. Baik Pak, ada banyak poin yang saya dapat tadi, terutama menambahkan, melengkapi dari apa yang disampaikan Pak Rasmit. Kami menyambut baik Pak, mensupport terutama dalam bidang teknis khusus MKG, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, terutama banyak kerjasama, banyaknya mahasiswa-mahasiswa PKL yang diterima di meteorologi maupun di geofisika. Khususnya seperti yang Pak Sofian sampaikan sebelumnya, untuk berperan. Jadi background kami Pak untuk di BMKG, kami lulusan STMKG, Sekolah Ikatan Dinas langsung dari BMKG. Jadi kami benar-benar disiapkan untuk siap bekerja. Nah, kami sendiri yang memang lulusan-lulusan yang memang dipersiapkan langsung bekerja di BMKG, masih ada gap antara di lapangan dengan pendidikan. Karena saya termasuk bukan pembimbing ya, yang membantu mahasiswa-mahasiswa Unmul untuk PKL. Jadi melihat betul, jadi apa yang disampaikan di kampus dengan mereka yang persiapan tugas akhir, studi-studi kasusnya kayaknya masih benar-benar sifatnya akademis. Akademis ya? Iya, masih muda sekali gitu. Nah, sedangkan saat lulus mereka benar-benar dihadapkan dengan lapangan pekerjaan. Nah, benar seperti yang disampaikan Pak Doni tadi, ada beberapa mata kuliah yang bebas diambil nanti yang sesuai keinginan mereka, dan juga ada yang diarahkan khusus yang benar-benar nanti yang masukan dari stakeholder, dari mitra kerja, bagaimana sih di lapangan apa yang benar-benar dimanfaatkan. Ya benar tadi ya, manajemen corporate. Jadi mereka juga sudah dipersiapkan. Jadi bukan cuma kita yang ikatan dinas yang sudah siap kerja, tapi benar-benar sekarang sudah saatnya outcome mereka di mahasiswa sudah siap
untuk bekerja, bukan jadi sekedar peneliti, tapi benar-benar bisa langsung diaplikasikan. Yeah. Nah, satu masukan juga Pak, kami siap benar untuk menjadi narasumber atau pemateri untuk begini. Mahasiswa secara teoritis benar-benar sudah paham ilmu teorinya, tapi khusus untuk bidang MKG ada beberapa kriteria, ada beberapa koefisien yang memang benar-benar harus dipelajari secara fisik. Jadi bukan cuma sekedar ilmu fisika. Jadi ada beberapa kriteria, misalnya kita nggak bisa cuma sekedar menghitung dan menggunakan teori gitu. Nah itu kami menerima ruang untuk diberikan sebagai pemberi materi tadi dengan dasar kita bisa menjajaki PKS Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Luar biasa, semuanya pasti banyak yang perlu disampaikan ini dari Pak Gustur. Cuman ya kadang-kala waktu ini membatasi aktivitas kita. Nanti kita akan komunikasi berikutnya Pak. Apalagi sudah terbuka tadi bahwa kami perlu mempersiapkan diri, terutama di sisi-sisi formalnya mempersiapkan MOU dan PKS. Kemudian aktivitas yang sedang berjalan sekarang ini kita akan tingkatkan Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, dari dinas PU. Ya, silakan yang dari PU, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Kami ingin semacam share urung rembuk juga Pak. Kami kebetulan dari bidang bina marga terkait dengan ilmu terkait dengan MIPA, fisika ini. Di kami, khususnya di teknik sipil, betul-betul dibutuhkan Pak. Dan sebagai informasi saja bahwa setiap tahun kami menerima mahasiswa umum, mahasiswa politeknik, bahkan mahasiswa dari luar Kalimantan untuk bisa PKL di dinas kami Pak, khususnya di bina marga. Nah, terkait dengan mata kuliah misalnya fisika, matematika, yang lebih dominan adalah fisika terapan dan matematika terapannya Pak. Terkait dengan kegiatan-kegiatan infrastruktur yang kami tangani, sangat erat sekali hubungannya dengan matematika terapan, fisika terapan, begitu. Jadi beberapa mahasiswa yang memang PKL di kami, baik itu dari Unmul, teknik sipil, maupun juga ada yang dari MIPA yang ke kami. Nah, kami arahkan ke kawan-kawan itu ke mana quality controlnya Pak. Quality control dasarnya memang dari dari teknik sipil, baik itu kering maupun basah. Mereka pada posisi lebih ke implementasi di lapangan. Bagaimana mereka mendapat ilmu di perkuliahan, di kampus, kemudian di lapangan seperti inilah yang mereka akan hadapi di dunia kerjanya seperti itu. Nah, jadi terima kasih memang kerjasama kita perguruan tinggi baik itu swasta maupun negeri yang ada di Kalimantan Timur. Saya pikir ini terus ditingkatkan Pak, dan kami siap untuk menampung kawan-kawan mahasiswa yang ingin berkiprah di dunia infrastruktur yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang paling penting adalah kawan-kawan ini kita siapkan sumber daya manusia untuk ke depan, karena seperti tadi beberapa pembicara menyampaikan bahwa IKN ini sudah di depan mata. Kita tahu bahwa infrastruktur yang akan dibangun di tahun ini saja kita butuh tenaga hampir 2.000 tenaga. Nah, kita sedang membangun jalan, logistik, kita membangun yang lain. Ya, jadi saya pikir kesiapan dari kita untuk mempersiapkan sumber daya manusia generasi-generasi kita ke depan untuk menghadapi tantangan yang cukup
cukup dinamis. Kemudian khususnya kita di Kalimantan Timur jangan sampai menjadi penonton di negeri sendiri, Pak. Iya, Pak Irham, ya luar biasa nih sarannya Pak ini. Ya, terima kasih banyak Pak Irham. Siap Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak sarannya. Nanti kita akan follow up lagi dengan diskusi informal dan diskusi. Masih ada sesi lagi berikutnya nih. Kalau masih ada tambahan dari teman-teman nanti yang ada di ruang Zoom, sesi berikutnya masih akan terbuka nanti untuk mendapatkan saran, input-input dari Bapak dan Ibu yang ada di ruang Zoom. Jadi untuk sesi talkshow ini kita akan akhiri karena kita akan lanjut ke acara berikutnya nanti. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih ada di ruang Zoom, masih ada ruang nanti untuk menyampaikan saran, pendapat kepada kami yang ada di sini di dalam sesi berikutnya. Barangkali nggak perlu saya simpulkan ini karena waktu ini. Selanjutnya terima kasih kepada Bu Pita, Pak Asmin tadi, kemudian Pak Dapi, Pak Petrus dan Pak Doni yang ada di ini, kemudian Pak Irhamsyah tadi yang dari Bina Warga, dan Pak siapa tadi, sorry, Pak Gusto yang dari BMKG tadi, dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas partisipasinya. Kami tunggu di sesi berikutnya bagi teman-teman yang lain yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian untuk sesi talkshow ini kami akhiri dengan ucapan terima kasih kepada kita semua, terutama kepada panelis yang ada di sini, dan saya serahkan kembali kepada pihak moderator. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat untuk moderator dan para pembicara talk show, dilanjut dengan sesi foto bersama. Penyerahan sertifikat ini akan diserahkan oleh Bapak Ketua Jurusan Fisika, yaitu Bapak Dr. Jayus MT. Untuk Bapak Moderator dan para narasumber kami mohon untuk maju ke depan panggung. Sertifikat pertama akan diberikan kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak Dr. Andes Peter Lepong MSI. Sertifikat kedua akan diberikan kepada Bapak Petrus Ade Lazar MSI. Sertifikat ketiga diberikan kepada Ibu Vita Septiana SSI. Sertifikat keempat diberikan kepada Bapak Muhammad Kahfi SSI selaku pembicara. Sertifikat kelima akan diberikan kepada Bapak Rasmit MSI. Dan terakhir, sertifikat yang akan diberikan kepada Bapak Doni Fahrohi SSI yang akan diserahkan secara virtual. Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara dan kepada stakeholder yang telah menyampaikan masukan dan sarannya untuk jurusan fisika. Terima kasih semua ke Bapak Ibu yang memimpin acara talkshow dan Bapak Ibu sebagai narasumber. Sertifikatnya dapat diterima sebagai bentuk terima kasih kami. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih banyak